Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan berita-berita terkini yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Karena kebetulan saya berada di wilayah Tangerang Selatan, maka sepekan ini kita akan kupas terkait berita-berita terkini, berita-berita terhangat yang ada di Tangerang Selatan. Baik, saya akan bacakan berita-berita dari media-media online ya. Ada berita terkait dengan penyandang disabilitas ya di Kota Tangerang Selatan bakal lebih banyak memiliki peluang dalam berkarir maupun menunjukkan keterampilannya dalam sebuah bidang pekerjaan. Alhamdulillah ada peluang yang luar biasa perhatiannya dari Pemkot Tangsel bahwa Polres Tangerang Selatan bekerja sama dengan Dinas Sosial Tangerang Selatan, juga komunitas penyandang disabilitas dan pemerhati penyandang disabilitas akan merekrut saudara-saudara kita penyandang disabilitas untuk dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas PHL di Polres Tangerang Selatan dan seluruh polsek jajarannya. Subhanallah, ini kata Kapolres Tangerang Selatan Bapak Iman Imanuddin di Mapolres Tangsel Serpong Jumat, yaitu tanggal 28 Januari 2021. Lalu ada berita juga terkait yaitu pembelian lahan SMP 23 Tangerang Selatan. Ini berita yang cukup ini juga ya, disampaikan di berita mana ini? Metro Sindo News ya, terkait pembelian lahan seluas 4.500 meter persegi untuk pembangunan SMP Negeri 23 Tangerang Selatan berpotensi merugikan negara. Status lahan yang letak di Jalan Sukamulya, Serua Indah, Ciputat itu diketahui masih berperkara di pengadilan. Ya, ini perlu perhatian ya dari Pemkot Tangsel bahwa ini perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkinta ya Kota Tangsel telah membeli lahan itu dari salah satu bank swasta sebesar 10,8 miliar. Prosesnya sendiri cukup panjang karena harus melalui lelang pada tahun 2017 silam. Nah, ini berita terkait dengan pembelian lahan SMPN 23 Tangsel yang berpotensi rugikan negara, yaitu dari Metro Sindo News. Lalu ada berita di Tangsel dari Tangsel Pos, yaitu persempit ruang gerak pungli Disduk Capil terapkan ini untuk Adminduk. Apa penjelasannya? Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Tangerang Selatan Tangsel menerapkan zona integritas perihal layanan administrasi kependudukan Adminduk ya, ini tempuh untuk meningkatkan pelayanan bebas pungli. Nah, diberitakan oleh Tangsel Pos ID, Sekretaris Disduk Capil Kota Tangerang Selatan Bapak Ucok A Siagian mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan langkah strategis sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Langkah ini merupakan bagian dari langkah proses menuju zona integritas pelayanan administrasi kependudukan yang bebas dari pungutan liar. Nah, ini sangat setuju kita nih. Jangan sampai ada pungli ya untuk pembuatan KTP atau KK, administrasi yang terkait pada masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan proses yang cukup cepat ya, dan tidak ada pungli lah begitu ya. Ini kita dukung jika memang hal demikian bisa mempercepat proses administrasi untuk masyarakat luas di Tangerang Selatan. Baik, berita selanjutnya adalah dari
detik.com ya, yaitu terkait dengan ada bak besar di flyover, warga harap tak ada lagi penyampah. Waduh, ini masalah sampah ya. Tidak ada atau belum selesai nih masalah sampah ya di Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyediakan bak sampah besar atau sebut juga amrol di bawah flyover Jalan Layang Ciputat. Warga berharap tidak ada lagi orang yang buang sampah sembarangan di jalan lingkungan ini. Nah, ini coba ada perhatian. Lokasi bak amrol berkapasitas 6 meter kubik ini ada di bawah flyover seberang BRI Pasar Ciputat 2. Masuk kawasan Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, ini kata Sekretaris Kelurahan Cipayung Bapak Mega Romala ya di lokasi pada hari Selasa 2 Februari 2021 menyatakan harapan saya yang pasti Cipayung khususnya bebas sampah. Kesadaran masyarakat harus diutamakan, yakni sadar untuk bersih dan sadar untuk tidak buang sampah sembarangan. Memang harus ada kesadaran dulu ya dari masyarakat agar buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan ya, jangan dibawa flyover pinggir-pinggir tuh ya. Harus tertib, harus tahu kebersihan dan sebagainya ya. Harus kesadaran dari kita ya, masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya. Baik, selanjutnya berita dari Banten ya, Banten IDN Times Banten ya, bahwa fraksi PKS Tangsel minta Pemkot ya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perbanyak rumah isolasi COVID-19 ya. Dalam beritanya bahwa Kota Tangerang Selatan tengah membangun glamour camping ya. Nantinya glamping atau tenda khusus itu akan dijadikan tempat karantina bagi pasien COVID-19. Pengadaan tempat ini merupakan upaya Pemkot Tangsel dalam menambah kapasitas dan fasilitas pasien COVID-19 di Kota Tangsel. Selain itu, glamping juga bisa menjadi antisipasi ketersediaan rumah lawan COVID-19 yang sudah melebihi kapasitas. Setiap tenda glamping diperkirakan bisa menampung 150 pasien. Ya, ini memang usulan yang harus direspon oleh Pemkot Tangsel ya, bahwa perbanyak rumah isolasi COVID-19. Kita bersama bahwa rumah sakit daerah dan juga rumah sakit yang lainnya itu Masya Allah ya sudah kewalahan ruangan ya, fasilitas untuk para warga yang terkena COVID-19 itu fasilitas sudah penuh ya, maka perlu ada menambah ya atau perbanyak rumah isolasi COVID-19 ini di Tangerang Selatan. Ya, kita berdoa sih semua mudah-mudahan cepat reda ya atas wabah ya dari COVID-19 ini. Baik, berita selanjutnya yaitu dari media kompas.com ya, terkait dengan Tangsel masih manfaatkan TPA Cipecang, belum kirim sampah ke Serang ya, bahwa saya hanya bisa membacakan nih ya berita di media online ya, ini tidak ada unsur hoax dan sebagainya. Silakan bisa dibaca langsung di media online. Ini di kompas.com bahwa disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menyatakan kerjasama penanganan sampah dan pemanfaatan tempat pembuangan akhir atau TPA Cilowong dengan pemerintahan Kota Serang belum berjalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Bapak Toto Sudarto menjelaskan kerjasama tersebut saat ini masih dalam pembahasan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tangerang Selatan. Dan nanti demikian beliau, dia enggan menjelaskan pembahasan yang maksud dan target dimulainya kerjasama penampungan sampah Tangerang Selatan di Kota Serang. Ya, jadi ini masih pembahasan di DPRD Tangerang Selatan ya. Nah, ini disampaikan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Jadi bahwa saat ini kata Pak Toto, pemerintahan Kota Tangerang Selatan masih memanfaatkan TPA Cipecang yang pernah longsor tersebut. Ya. Lalu Pak Toto menyebutkan lokasi TPA Cipecang yang longsor sudah diperbaiki dan masih dapat menampung sampah untuk sementara waktu, ya. Seperti itu beritanya. Baik, berita selanjutnya yaitu juga dari kompas.com. Ya, berita terkait Tangerang Selatan, yaitu judulnya adalah 585 pasien COVID-19 di Tangerang Selatan masih dirawat. Ruang ICU tersisa 24%. Ini pertanggal hari Rabu 3 Februari 2021. Waduh, ruang ICU-nya udah tinggal 24% tuh ya. Disampaikan oleh Satuan Gugus Tugas Satgas COVID-19 Kota Tangerang Selatan melaporkan penambahan 18 kasus COVID-19 pada hari Rabu 3 Februari 2021 ya. Dengan demikian total kasus COVID-19 di Tangerang Selatan hingga Rabu sebanyak 5.573 kasus. 5.573 kasus. Waduh, udah banyak, udah lebih 5.000. Masya Allah ya. Ini harus benar-benar warga Tangerang Selatan ya, harus ketat ya dalam protokol kesehatan nih. Sudah angkanya tembus 5.000 lebih ya. Ini harus 3M ya. Harus kita terapkan, memakai masker, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan dan seterusnya. Ini menjadi perhatian ya, mencuci tangan. Itu harus kita lakukan untuk menjaga ya kesehatan kita semua ya, agar kita terhindar dari COVID-19 ya. Baik, berita selanjutnya dari media online merdeka.com ya. Pemkot Tangsel larang perayaan Imlek di masa pandemi. Ini oleh media merdeka.com. Pemerintah Kota Tangsel menegaskan larangan berkerumun dan berkumpulnya massa ya saat perayaan Imlek di masa pandemi COVID-19. Pemkot juga melarang adanya pesta kembang api dan pertunjukan barongsai selama perayaan Tahun Baru Cina tersebut. Nah, biasanya kan kalau acara Imlek itu ya identik dengan barongsai ya dan sebagainya tuh, perayaan yang cukup meriah ya. Ini oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan adanya larangan ya, maksudnya larangan berkerumun atau berkumpul ya pada saat perayaan Imlek tersebut. Mohon dipatuhi, mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat saudara-saudara kita yang merayakan perayaan Imlek ya di tahun ini. Menurut Pak Bunyamin, pelaksanaan ibadah keagamaan bisa tetap dilaksanakan dengan sejumlah syarat dan ketentuan sesuai dengan protokol COVID-19 dengan disiplin terhadap prokes begitu ya. Jadi pembelakuannya akan sama seperti itu sudah kita bahas kemarin waktu rapat dengan Menko Maritim, Jaksa Agung dan Kapolri, kata Bapak Benyamin ya. Beliau adalah wakil wali kota yang memang terpilih ya, wali kota Tangerang Selatan 2021 ini. Lalu ini ada berita dari kompas.com yang judulnya adalah sidang sengketa Pilkada Tangsel kembali digelar, KPU dan Bawaslu siap beri keterangan ke MK. Nah, ini beritanya cukup hangat
ya, sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah Pilkada Tangerang Selatan Tangsel 2020 di Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat akan kembali digelar pada hari Jumat. Oh, udah kemarin ya. Hari Jumat. Oh, enggak. Ini Jumat April. Masih lama ya. Oh, menurut informasi di sini Jumat 5 April 2021 ini. Nggak salah ya. Baik. Ketua MK sekaligus pimpinan sidang Anwar Usman pada sidang Jumat 29 Januari 2021 lalu menjelaskan 29 Januari kemarin menjelaskan sidang sengketa hasil pilkada Tangsel ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Januari 2021. Tuh, 5 Januari 2021. Agenda sidang tersebut ialah mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum KPU Tangsel sebagai termohon atas dalil gugatan kubu pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo atau Sara. Ya, ini beritanya ya. Ditunda hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 16.30 sampai jam 18 dengan agenda pemeriksaan persidangan yaitu mendengarkan jawaban termohon, ujar Anwar dalam sidang yang disiarkan secara daring. Ya. Ini beritanya ya. Masih terkait sidang sengketa Pilkada Tangsel ya, belum selesai ya. Baik, sahabat semua, inilah ringkasan berita ya sepekan kemarin ya di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan Tangerang Selatan makin cerdas, modern dan religius, seperti itu harapan kita. Banyak tadi masalah sampah ya, terkait masih ada sengketa pilkada dan juga masalah COVID-19 ini ya yang cukup tinggi, angkanya sudah menembus di atas 5.000-an ya yang telah terkena COVID-19 ini. Ini perhatian buat kita semua, tidak hanya tugas dari pemerintah ya daerah Kota Tangerang Selatan ya, tapi kita harus dukung terkait dengan kemajuan-kemajuan yang ada di Tangerang Selatan ya, kesadaran kita ya dalam situasi pandemi seperti ini ya, kita agar kita sehat ya, dan juga bagaimana juga pemerintah juga ya harus memberikan respon yang cepat ya kepada warganya terkait sampah, pelayanan publik ya, masalah administrasi ya. Mudah-mudahan cepat penanganannya ya, dan tidak ada pungli lagi dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat berita. Nanti kita update kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.